Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita lakukan doa bersama dalam hati. Berdoa dimulai. Coba kelas diluruskan dulu barisannya. Yang belum masukin. Semua bisa yang lurus. Yang belum masukin barisannya. Ada yang nggak hadir? Luis ya. Luis yang hadir ya. Ya, satu orang nggak hadir, mudah-mudahan Luis yang tidak hadir dikarenakan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sama-sama membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan mempelajari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Materi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang kemajuan Islam. Kemarin dijelaskan bahwa Islam bisa maju, Islam juga bisa mundur. Itu tentunya ada sebab. Jadi surat Al-Imran ayat 190-191 itu menjelaskan tentang berpikir kritis, memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, memikirkan hal-hal dari penciptaan langit dan bumi. Tahapan-tahapan materi yang kita akan pelajari, pertama kita membacakan surat Al-Imran dari ayat 190 sampai 191, kemudian menerjemahkan, mengartikan baik secara keseluruhan ataupun secara mufradat atau perkata. Kemudian kita menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian kita juga mempelajari tentang asbabun nuzul. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Ini dikarenakan kita semua diberi akal dan diberikan otak. Tujuan mempelajari surat Al-Imran ayat 190 dan 191 itu tujuannya yang pertama adalah agar siswa mampu menjelaskan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nomor satu. Nomor dua, siswa mampu menjelaskan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun. Yang ketiga, siswa harus tahu hukum bacaan tajwid yang terkandung pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Hukum apa, tajwid apa saja yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kita perhatikan surat Al-Imran ayat 190 dan 191 akan Bapak bacakan. Kalian perhatikan, kalian amati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau dapat boleh berhenti ya. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya perhatikan, silakan kalian amati ya makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, ada yang bagian untuk mengamati tentang bacaan dan artinya.
ada yang mengamati tentang hukum bacaan tajwidnya, kemudian asbabun nuzulnya dan juga isi kandungannya. Silakan diamati masing-masing. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, mau nanya? Silakan yang mau nanya. Saya mau nanya apa yang dinamakan ulul albab? Ulul albab, perhatikan ulul albab. Ulul albab itu secara makna, secara arti mufrodat atau secara arti bahasa, ulu itu yang mempunyai albab pikiran. Artinya ulul albab, kalau kita mengikuti ayat Al-Quran ayat 191 yang dinamakan ulul albab adalah orang yang bertazakkur dan bertafakkur, orang yang memikirkan, orang yang mengingat Allah dalam berbagai macam keadaan dan juga orang yang mau memikirkan tentang ciptaan Allah. Itu yang disebut dengan ulul albab. Ya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ya, Delan. Pada lafaz di ulil albab itu terdapat bacaan apa, Pak? Ya, baik. Pada lafaz ulil albab di sini ada lafaz ulil albab. Ya, pada lafaz ulil albab, pada lafaz albab di sini ada alif lam bertemu dengan hamzah. Namanya lafaz izhar qamariyah. Kemudian pada lafaz albab ini ada dua bacaan. Pertama namanya mad arid lis sukun. Albab di sini ya. Albab huruf yang terakhir dimatikan. Albab. Ya, ini namanya mad arid lis sukun. Cara membacanya 5 ketuk. Sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sama min asal mina. Ya, di sini bi dimatikan. Nah, kemudian pada baknya, karena bak ini dimatikan, ini jadi di baknya namanya mad arid lis sukun, di baknya karena dimatikan namanya qalqalah, bukan kubro lagi, ya qalqalah kubro, karena ba yang asalnya hidup kemudian dimatikan. Li ulil albab. Nah, paham ya? Jadi huruf qalqalah apabila dimatikan, kalau sudah mati sendiri namanya qalqalah sughra, kalau dimatikan namanya qalqalah kubro. Silakan, ada yang mau nanya lagi silakan. Ya. Siapa? Pengertian ya mau wa qudau wa ala junubihim wa tafakkarun itu apa, Pak? Nah, di sini ya. Qiyamau wa qu'udau ala junubihim. Yang namanya manusia, posisi manusia itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, qiyamah berdiri, wa qu'udan duduk. Manusia kalau enggak duduk dia berdiri. Sekali lagi, enggak duduk, enggak berdiri, kemungkinan berbaring. Ya, posisi manusia itu sehari-hari itu kalau enggak duduk ya berdiri. Kalau enggak duduk enggak berdiri berarti berbaring. Ya, yang lain. Apa pengertian dari Rabbana ma khalaqta hadza batila? Sekarang tugas kita silakan kalian nanti dibikin 4 kelompok ya, dibikin kelompok masing-masing kelompok. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara membaca surat Ali Imran ayat 109, akan menjelaskan hukum bacaan tajwid yang ada pada Al-Imran 190 dan 191. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan asbabun nuzul ya daripada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, dan yang kelompok yang keempat akan menjelaskan isi kandungan yang ada pada surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Silakan kalian membuat kelompok ya sesuai dengan yang telah Bapak tentukan kemarin. Ya, silakan. Ini syuting sama videonya. Tapi jangan Saya berwakil dari kemudian nanti begitu si siapa ini maju
Ini dulu nih, biar enak nih. Terus seperti kamu nanti untuk ini maju. Tiga makin dia pikiran. Wa ala junubihim. Wa ala junubihim itu bahasa Arab. Diskusi kita anggap selesai. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik kelompok 1 silakan maju ke depan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana cara baca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Apa artinya batila? Batila memiliki arti dengan sia-sia. Tidak sia-sia. Ada lagi? Cukup? Ya silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hukum bacaan tajwid surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna bacaan guna sebab huruf nun bertasdid. Untuk cara membacanya dengan dengung serta ditahan selama 2 harakat. Fi bacaan mat asli atau mat tabi'i karena huruf fa berharakat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak ada huruf hamzah sukun. Pada lafaz wa ala junubihim wa yatafakkarun. Ya, silakan. Wala junubihim wa yatafakkarun. Terdapat bacaan apa? Pada junubihim itu terdapat bacaan hukum izar syafawi. Sebabnya Karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang asbabun nuzul. Turunnya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang-orang Quraisy terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ini adalah isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. 1. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. 2. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. 3. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Dia selalu Hasil kita diskusi hari ini, ya, coba ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya di antaranya perhatikan segala penciptaan langit dan bumi, ya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia dan orang-orang yang berakal lah, orang-orang yang akal cerdas lah yang bisa memanfaatkan hasil segala macam ciptaan Allah. Ya, itu. Nah kemudian siapa sih ulil albab itu? Kepada seluruh kelompok yang untuk mewakilinya, tolong tadi hasil diskusinya kumpulkan. Hasil diskusinya dikumpulkan. Ya, hasil diskusinya dikumpulkan. Baiklah. Ini lagi kita sebagai makhluk Allah, manusia yang diberikan akal, pergunakan akal kita sebaik mungkin
akal kita dapat memberikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri khususnya dan kepada seluruh umat manusia. Akal tidak digunakan, ya tidak ada gunanya. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Bapak informasikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Dari Bapak, aku ucapkan terima kasih. Yang membacakan surat Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.